Halo, apa kabar? Di video kali ini saya akan berikan gambaran perbedaan antara Photoshop dengan Illustrator, kemudian hubungannya dengan After Effects. Saya bahas yang pertama dulu, perbedaan Photoshop dengan Illustrator. Perbedaan yang pertama itu kalau Photoshop itu pixel based, Illustrator itu vector based. Kalau pixel based itu semakin di zoom dia semakin blur, semakin kelihatan kotak-kotak pixelnya. Kalau vector base dia mau di zoom berapa kali pun, mau diperbesar berapa kali pun dia akan tetap tajam. Saya ke Photoshopnya dulu. Misalkan saya bikin kotak, saya bikin bentuk kotak. Nah ini kalau saya zoom in, nah dia lama-lama kelihatan kotak pixelnya ini. Jadi kalau di Photoshop semakin di zoom, semakin blur, semakin kelihatan kotak pixelnya. Nah kalau di Illustrator saya bikin kotak dulu. Nah ini kalau saya zoom in, mau saya zoom sampai berapa kali pun dia akan tetap tajam. Ini sudah maksimal, sudah sampai 64.000%. Nah dia tetap tajam. Itu perbedaan yang pertama. Kemudian perbedaan yang kedua adalah kalau di Photoshop itu satu layer satu objek, kalau di Illustrator satu layer bisa beberapa objek. Saya ke Photoshopnya lagi. Nah di sini saya sudah punya satu objek yaitu kotak warna hitam ini. Misalkan saya masukin objek baru, saya masukin tulisan. Nah dia ini otomatis membuat layer baru. Jadi kalau di Photoshop itu satu objek satu layer, satu layer satu objek. Nah kalau di Illustrator ini saya sudah punya objek kotak warna hitam ini. Kalau saya masukin tulisan, kalau saya tidak buat layer baru di sini dengan mengklik ini, kalau saya tidak lakukan itu, nah dia otomatis akan masuk di layer yang sama. Jadi kalau di Illustrator itu satu layer bisa beberapa objek. Nah kemudian perbedaan berikutnya, kalau di Photoshop itu tujuan utamanya untuk edit foto. Nah ini adalah gambar-gambar yang dihasilkan di Photoshop. Foto ini tadinya seperti ini, kemudian diedit-edit di Photoshop bisa jadi seperti ini. Yang ini juga tadinya seperti ini, kemudian diedit-edit bisa jadi seperti ini. Jadi kalau di Photoshop itu tujuan utamanya untuk edit foto. Kemudian kalau di Illustrator itu untuk membuat ilustrasi atau gambar kartun lah ya, seperti ini. Jadi di Illustrator kita bisa bikin bentuk-bentuk kompleks seperti ini. Ini enaknya bikinnya di Illustrator kalau bentuknya kompleks seperti ini. Nah gambar yang di tengah ini, gambar yang pertama ini bisa dibikin di Photoshop atau bisa dibikin juga di Illustrator. Dua-duanya bisa. Nah ini kan cuma bentuknya cuma kotak-kotak gini ya. Di Photoshop ini gampang bikin bentuk kotak begini. Kemudian dimasukin foto. Gampang bikinnya di Photoshop. Di Illustrator juga bisa. Di Illustrator juga kita bisa masukin foto. Tapi ya sebatas itu aja masukin foto. Kalau kita mau edit itu sulit sekali kalau di Illustrator. Jadi kalau ada edit fotonya sebaiknya edit fotonya itu dilakukan di Photoshop. Nah gambar yang ini adalah gabungan dari keduanya. Jadi elemen desainnya ini, yang bentuk-bentuk rumit ini dibikinnya di Illustrator. Nah kemudian fotonya tadinya ini ada backgroundnya, kemudian dimasukin di Photoshop, backgroundnya dihilangkan, di save dalam format PNG, baru dimasukin ke Illustrator fotonya. Nah jadi gambar ini dibikinnya dengan menggunakan kedua software ini, Photoshop dan Illustrator. Nah jadi itu tadi bedanya Photoshop sama Illustrator. Nah kemudian hubungannya dengan After Effects apa? Gambar-gambar yang kita bikin di Photoshop atau Illustrator itu bisa kita masukkan ke After Effects
untuk digerakkan, dibikin video. Nah, ini contoh-contohnya ini ya. Ini tadinya dibikin di Illustrator, kemudian masukin ke After Effects jadi video. Yang ini tadinya dibikin di Photoshop. Yang ini di Illustrator. Oh ya, dan ini juga bisa dikasih suara atau voice over. Ini saya matikan suaranya. Sebenarnya bisa dikasih suara atau voice over. Nah, masing-masing desain yang kita bikin di Photoshop atau Illustrator itu ketika dimasukkan ke After Effects punya kelebihannya masing-masing. Berbeda kelebihannya. Saya jelaskan di After Effects-nya. Saya masuk ke After Effects. Yang pertama saya masukkan dulu filenya. Untuk memasukkan file, Ctrl I, import. Saya sudah buat 2 buah file contoh, gambarnya sama, cuma satu dibikin di Illustrator, satu dibikin di Photoshop. Misalkan saya masukkan dulu yang Photoshop. Import as composition retain layer size. Import. Kemudian pilih editable layer styles. Oke. Nah, di sini dia otomatis akan membuat komposisi baru namanya Photoshop. Nah, di komposisi Photoshop ini ada 2 buah layer. Ini ada icon Photoshopnya, jadi kelihatan kalau ini adalah Photoshop layer. Ini ada 2, satu shape, satu text. Ini di sini nggak kelihatan karena dua-duanya warna hitam, kemudian backgroundnya juga hitam. Saya rubah backgroundnya dulu. Saya keluarin composition setting, Ctrl K. Kemudian background colornya dirubah jadi putih. Nah, ini kelihatan. Nah, ketika kita masukin Photoshop layer ke After Effects, nah di sini yang text layer ini kalau saya klik panahnya ini, dia akan punya transform property. Nah, ini adalah standar transform property untuk layer-layer yang kita masukin ke After Effects. Jadi itu ada 5, anchor point, position, skala, rotasi, dan opacity. Nah, cara membuat animasi di After Effects, cara yang paling dasar adalah dengan merubah nilai dari standar properti ini seiring waktu. Nah, caranya misalkan seperti ini contoh saja ya. Misalkan yang saya rubah skalanya di detik pertama ini, di detik 0 ini maksudnya, skalanya saya bikin 0, jadi dia tidak ada, hilang karena skalanya 0. Nah, saya bikin keyframe dulu. Saya bikin keyframe. Kemudian indikator waktunya saya majuin misalkan 30 frame, 1, 2, 3. Nah, di sini saya bikin keyframe baru. Saya masukin nilainya misalkan 100. Saya geser lagi indikator waktunya ke detik 0. Nah, ini kalau saya mainkan, nah seperti itu. Jadi cara yang paling dasar untuk membuat animasi di After Effects itu adalah dengan mengubah standar properti ini seiring waktu. Nah, tadi saya bilang kalau Photoshop layer atau Illustrator layer itu ketika dimasukkan ke After Effects punya kelebihan masing-masing. Nah, kalau kelebihannya Photoshop adalah text layernya. Text layer Photoshop bisa kita rubah jadi text layer After Effects. Caranya klik kanan, kemudian create, convert to editable text. Nah, dia akan membentuk text layer After Effects. Kelebihannya apa? Nah, ini kan kalau yang text layer Photoshop ini dia cuma punya standar transform property ya. Nah, kalau yang text layer After Effects, nah di sini dia punya opsi tambahan. Di sini ada animate, kemudian ada banyak pilihan di sini. Nah, jadi dia punya banyak pilihan properti untuk kita bikin animasi. Itu keuntungannya kalau dari Photoshop, yaitu text layernya. Nah, bagaimana kalau dari Illustrator? Saya masukin dulu yang file Illustratornya.
Ctrl I, masukin file Illustrator, import as composition, retain layer size, klik import. Kemudian saya buka yang komposisi Illustratornya. Nah, di sini sama ya. Ada standar transform property. Tapi kalau yang dari Illustrator, kalau yang teks, ini saya rubah dulu backgroundnya jadi warna putih biar kelihatan. Nah, gambarnya sama ya. Jadi kalau yang teks dari Illustrator itu kita tidak bisa rubah jadi text layer After Effects. Ini saya klik create. Nah, convert to editable text-nya nggak bisa diklik. Ini karena text engine-nya berbeda, Illustrator dengan After Effects. Tapi Photoshop dengan After Effects itu text engine-nya sama, makanya bisa dirubah jadi text After Effects kalau yang dari Photoshop. Nah, ini kalau yang dari Illustrator dia nggak bisa. Tapi kalau dari Illustrator itu keuntungannya ada di shape. Nah, ini shape-nya sama ya, punya standar transform property. Nah, ini kalau saya rubah jadi create. Nah, kalau yang shape Illustrator itu kita bisa rubah jadi shape After Effect. Caranya klik kanan, create, kemudian create shapes from vector layer. Nah, ini dia akan membentuk shape After Effects. Keuntungannya, nah jelas dia punya opsi tambahan untuk kita bikin animasi. Jadi animasi yang mau kita bikin tidak terbatas di standar transform property ini. Nah, di sini ada macam-macam ya. Ada banyak. Saya tidak akan bahas di video ini. Jadi nanti saya akan buat kelas, namanya kelas PIA dasar, Photoshop, Illustrator, After Effects dasar. 3 software ini akan saya ajarkan, tapi masing-masing tidak diajarkan terlalu dalam ya. Nanti pusing. Jadi diajarkan dasarnya saja, tapi itu sudah cukup untuk membuat desain-desain seperti ini, kemudian dibikin video di After Effects. Ini cocok buat kamu yang misalkan jualan online ya di Instagram, karena visual yang menarik itu akan menarik perhatian pembeli. Nah, apalagi video ya, berdasarkan statistik video itu lebih menarik daripada gambar. Nah, kalau yang mau bergabung silakan kontak. Itu saja untuk video kali ini. Terima kasih, sampai jumpa.